Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, di sini saya membuat video dalam rangka memenuhi tugas UTS mata kuliah Etika Profesi dengan dosen pengampu Dr. Son Haji SAG MM. Perkenalkan, sebelumnya saya Fairujah, mahasiswi Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Sains dan Teknologi, Prodi Teknik Informatika semester 8 dengan NPM 194290023. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi dari etika profesi. Yang pertama, ada etika. Pengertian etika. Etika secara umum adalah aturan, norma, kaidah, ataupun tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku. Penerapan norma ini sangat erat kaitannya dengan sifat baik dan buruknya individu di dalam bermasyarakat. Di sini ada macam-macam etika. Pertama, etika berdasarkan jenisnya itu dibagi menjadi dua, diantaranya etika normatif dan etika deskriptif. Yang kedua, etika berdasarkan cakupannya. Ada dua jenis etika, yaitu etika khusus dan etika umum. Yang ketiga, etika berdasarkan lingkungannya. Dibagi menjadi dua jenis, yaitu etika individual dan etika sosial. Yang keempat, ada etika berdasarkan sumbernya. Di antaranya, etika teologis dan etika filosofis. Selanjutnya di sini ada profesi. Profesi adalah suatu pekerjaan yang membutuhkan ilmu pengetahuan atau keterampilan khusus sehingga orang yang memiliki pekerjaan tersebut harus mengikuti pelatihan atau pendidikan tertentu agar dapat melakukan pekerjaannya dengan baik. Syarat-syarat profesi. 1. Memiliki pengetahuan khusus di suatu bidang ilmu tertentu. 2. Melibatkan berbagai kegiatan intelektual. 3. Membutuhkan adanya suatu persiapan tertentu yang cukup dalam, jadi bukan hanya sekedar latihan saja. Membutuhkan latihan yang berkesinambungan di dalam melaksanakan pekerjaannya atau jabatannya, lebih mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi. Adanya organisasi para profesional sesuai dengan bidang profesi. Terdapat kode etik atau standar baku dalam pelaksanaan pekerjaannya. Selanjutnya ada kode etik profesi. Nah, seperti yang kita dengar, dalam setiap profesi sudah pasti ada kode etiknya, dan dalam kode etik itu jika dilanggar maka akan ada sanksinya. Di sini ada sanksi pelanggaran kode etik. Misal polisi, jika pelanggaran dilakukan polisi masuk kategori pelanggaran hukum, maka pidana sesuai dengan ketentuan undang-undang bisa diberikan karena polisi juga merupakan bagian dari masyarakat sipil. Maaf, ini double ya contohnya. Nah, contoh lain itu bisa kita searching atau browser di internet. Ada banyak contoh yang tertera. Di sini saya mengambil sampel dari polisi. Di sini selanjutnya ada tujuan kode etik profesi. Kode etik profesi ini bertujuan 1. Karyawan memahami nilai moral yang harus dilakukan. 2. Para pekerja memiliki moral yang lebih baik. 3. Memperbaiki moral dan suatu profesi. 4. Melatih kemampuan bekerja. 5. Menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Selanjutnya ada fungsi kode etik profesi bagi semua bidang. Ini fungsi-fungsinya, di sini saya ambil 4 sampel. Di antaranya ada bentuk kontrol sosial terhadap pekerja, menghubungkan nilai dan norma dengan suatu profesi, mencegah campur tangan dari pihak eksternal yang merugikan, mencegah munculnya masalah dan konflik. Selanjutnya ada sejarah etika di bidang komputer. Pengertian etika komputer sendiri adalah bersekumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan penggunaan komputer. Di sini etika komputer dimulai dari generasi 1, yaitu era 1940-an ya.
Terdapat dua peristiwa penting pada tahun 1940-an, yaitu Perang Dunia II dan lahirnya teknologi komputer. Selama Perang Dunia II, Profesor Norbert Wiener mengembangkan sebuah meriam anti pesawat yang mampu melumpuhkan setiap pesawat tempur yang melintas di sekitarnya. Pengembangan senjata tersebut memicu Wiener untuk memperhatikan aspek lain selain kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu etika. Selanjutnya ada generasi 2. Generasi 2 ini berlangsung di era 1960-an. Dengan meningkatnya jumlah penggunaan komputer pada era tersebut, membuat Don Parker dari SRI International Menlo Park, California melakukan berbagai penelitian terhadap penggunaan komputer secara ilegal. Menurut Parker, kejahatan komputer terjadi karena kebanyakan orang mengabaikan etika dalam penggunaan komputer. Pemikiran Parker menjadi pelopor kode etik profesi di bidang komputer atau kode etik profesional. Nah, di generasi ketiga yang berlangsung pada era 1970-an, kecerdasan buatan atau artificial intelligence memicu perkembangan program-program komputer yang memungkinkan manusia berinteraksi secara langsung dengan komputer. Salah satunya adalah ELIZA. Program psikoterapi Rogerian ini diciptakan oleh Joseph Weizenbaum dan mengundang banyak kontroversi karena Weizenbaum telah melakukan komputerisasi psikoterapi dalam bidang kedokteran. Istilah etika komputer kemudian digunakan oleh Walter Manner untuk menanggapi permasalahan yang ditimbulkan oleh pemakaian komputer pada saat itu. Era ini terus berlanjut hingga tahun 1980-an. Generasi selanjutnya itu generasi keempat yang berlangsung pada era 1990-an ya. Di sini penelitian dan pelatihan etika komputer berkembang pesat mulai dari tahun 1960 hingga saat ini. Berbagai konferensi, riset, jurnal, artikel, dan buku mengenai etika komputer tersebut berkembang sehingga masyarakat dunia menyadari pentingnya etika dalam penggunaan komputer. Etika komputer juga menjadi dasar lahirnya peraturan atau undang-undang mengenai kejahatan komputer. Ya, seperti yang kita tahu sekarang banyak sekali kejahatan yang dikarenakan oleh teknologi, salah satunya komputer. Selanjutnya di sini ada etika internet di dunia maya. Di sini saya akan menyebutkan beberapa poin etika dalam berinternet di dunia maya ya. Pertama, menuliskan atau mengunggah konten yang valid. Tidak mengunggah konten yang mengganggu orang lain. Hindari mempublikasi konten yang merugikan orang lain. Tidak ikut campur pada unggahan orang lain yang tidak menjadi urusan kita. Tidak mencuri data orang lain. Cek kembali kebenaran konten ketika ingin membagikannya kepada orang lain. Membalas pesan atau urusan pribadi melalui pesan pribadi, bukan ranah umum. Menghormati dan menghargai perbedaan pendapat yang ada di media sosial. Memilih konten yang bermanfaat dan produktif. Menulis komentar dengan sopan dan santun. Jangan mudah tergiring opini dengan pendapat atau ujaran orang lain. Tidak melakukan perundungan atau bullying secara online. Materi selanjutnya ada cybercrime. Pengertian cybercrime atau kejahatan di dunia maya adalah jenis kejahatan yang dilakukan melalui komputer dan jaringan. Nah, seperti yang saya bahas sebelumnya, kejahatan itu bukan cuma ada di dunia nyata, tapi ada di dunia maya juga karena semakin canggihnya teknologi yang ada sekarang. Nih, apa saja sih yang termasuk dalam kejahatan cybercrime? Nah, di sini diantaranya ada akses ilegal, phishing, terorisme dunia maya, kejahatan konten ilegal, dan masih banyak lagi lainnya. Nih, bagaimana cara mengatasi cybercrime ini? Di sini saya cantumkan 3 solusi untuk mengatasi cybercrime ini. Pertama, ganti perlindungan perangkat pada perangkat. Kedua, mengganti SSL pada website perusahaan. Ketiga, lakukan backup data. Nah, materi selanjutnya ada aspek bisnis di bidang teknologi informasi.
Dunia teknologi informasi atau TI merupakan suatu industri yang berkembang dengan begitu pesatnya pada tahun-tahun terakhir ini. Ini akan terus berlangsung untuk tahun-tahun mendatang. Perkembangan bisnis dalam bidang TI ini membutuhkan formalisasi yang lebih baik dan dapat mengenal aspek bisnis di bidang teknologi informasi. Contoh bisnis dalam teknologi informasi, di antaranya ada e-commerce. Dalam komunikasi bisnis secara umum, e-commerce dapat didefinisikan sebagai segala bentuk transaksi perdagangan atau perniagaan barang dan jasa dengan menggunakan media elektronik atau dengan media elektronik. Di dalam e-commerce, para pihak yang melakukan kegiatan perdagangan atau perniagaan hanya berhubungan melalui satu jaringan publik atau public network yang dalam perkembangan terakhir menggunakan media internet. Nah, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.